Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas besar sistem telekomunikasi ingin memperhatikan tugas yang kami telah buat materi yaitu struktur jaringan. Saya akan coba share screen. Kami akan menjelaskan materi struktur jaringan yang kami telah susun. Yang pertama ada Abdurrahman Solih, yang kedua ada saya sendiri, Ibrahim Warambahri, yang ketiga ada Satrio Anggawa Wijaya. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah hubungan antara dua atau lebih sistem komputer melalui media komunikasi untuk melakukan komunikasi dengan lainnya. Manfaat utama dari jaringan komputer yang dapat kita rasakan adalah terbentuknya jaringan komputer, sharing resource. Sharing resource adalah kemampuan untuk saling berbagi sumber daya yang kita miliki seperti pemakaian printer, hard disk, dan memori RAM secara bersama-sama dan saling bertukar data atau file sharing. Yang kedua adalah media komunikasi. Sebagai media komunikasi, jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna, baik untuk telekonferensi maupun untuk mengirim pesan atau informasi yang penting lainnya. Intranet sendiri yaitu jaringan komputer yang terdiri dari LAN maupun WAN. Intranet hanya memberikan layanan bagi sekelompok pengguna komputer yang terhubung dengan LAN maupun WAN untuk mengakses internet dalam lingkup lokal saja. Next. Personal area network. Jaringan komputer yang berkomunikasi antar komputer dengan perangkat dengan jarak jauh melalui port USB atau wireless seperti Bluetooth, infrared, atau Wi-Fi. Kemudian ada local area network. Local area network ini merupakan jaringan komputer yang mencakup wilayah kecil seperti kantor, rumah, sekolahan. LAN didesain untuk kondisi tertentu. LAN beroperasi pada area geografi terbatas. Memberi akses ke user melalui media dengan bandwidth tinggi, menyajikan konektivitas full time, dan melakukan koneksi secara fisik antar device berdekatan. Menyajikan kontrol jaringan, informasi melalui kabel dan wireless. Next. Kemudian ada topologi bus. Topologi yang digunakan menggunakan sebuah kabel tunggal atau kabel utama di mana workstation dan server dihubungkan. Keunggulannya itu pengembangan jaringan atau penembakan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Namun kelemahannya, bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Next. Topologi star. Topologi star digunakan dengan cara masing-masing workstation atau device dihubungkan secara langsung ke dalam server atau hub. Keunggulannya dengan adanya kabel tersendiri untuk setiap device ke server, maka bandwidth atau lebar jalur komunikasi dalam kabel akan semakin lebar sehingga akan meningkatkan unjuk kerja jaringan secara keseluruhan. Kelemahannya adalah kebutuhan kabel yang lebih besar dibandingkan topologi lainnya. Topologi ring. Device dan server dihubungkan sehingga terbentuk suatu pola lingkaran atau cincin yang kita sebut circle. Setiap device atau workstation ataupun server akan menerima dan melewatkan informasi dari suatu komputer ke komputer lain. Bila alamat yang dimaksud sesuai dengan informasi, maka akan diterima. Bila tidak sesuai informasi, maka akan dilewatkan. Kelemahannya adalah setiap node dalam jaringan akan selalu ikut serta mengolah informasi yang dilewatkan dalam jaringan. Sehingga bila terdapat gangguan di suatu node, maka seluruh jaringan akan terganggu. Keunggulannya adalah tidak terjadinya tabrakan atau pengertian pengiriman data seperti pada topologi bus. Karena hanya ada satu node dapat mengirimkan data pada suatu saat. Metropolitan Area Network, suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi.
yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Lanjut. Wide Area Network, jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antara wilayah, kota, atau bahkan negara. Atau bahkan didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Internet merupakan contoh dari jaringan WAN ini. Lanjut. Kemudian berikut adalah tabel perbedaan dari struktur jaringan-jaringan ini. Untuk jangkauan, pada PAN itu jaraknya dari 1 sampai 5 meter, untuk LAN satu ruangan atau instansi, untuk MAN kecamatan atau kabupaten, dan untuk WAN negara atau benua. Untuk bandwidth-nya, untuk PAN 100 MB sampai 1 GB, untuk LAN 100 MB sampai 1 GB, untuk MAN 56 KB per second sampai 1 MB, dan untuk WAN 5 KB per second sampai dengan 512 KB per second. Untuk media yang digunakan, pada PAN itu menggunakan kabel UTP, koaksial, dan wireless. Untuk LAN, kabel UTP, koaksial, dan wireless. Untuk MAN, FO, wireless, atau microwave atau satelit. Untuk WAN menggunakan FO, wireless, dan satelit. Untuk IP address pada PAN itu private, untuk LAN private, untuk MAN private, dan untuk WAN publik. Nah, untuk topologinya, PAN tidak memiliki topologi. Untuk LAN, topologinya itu berbentuk star. Untuk WAN, topologinya bentuk bus, dan untuk WAN, topologinya itu berbentuk irregular. Next. Kemudian ada teknologi wireless atau nirkabel. Nah, teknologi wireless kabel adalah koneksi antara satu perangkat dengan perangkat lainnya tanpa menggunakan media kabel, namun menggunakan media gelombang radio sebagai media penghubungannya. Untuk kelebihan jaringan dengan menggunakan teknologi wireless ini, biaya pemeliharaan jaringan lebih murah, jaringan wireless murah dalam pengembangannya, dan jaringan wireless murah dan mudah untuk relokasinya. Namun untuk kekurangannya itu, produk dari produsen perangkat wireless kadang-kadang tidak sesuai atau kompatibel, mahalnya perangkat atau peralatan, penyadapan koneksi lebih besar dibanding dengan dia kabel, keamanan data rentan, jika digunakan bersama-sama akan mengakibatkan kelambatan, dan terjadi interferensi gelombang radio. Next. Wireless Local Area Network atau apa yang bisa kita sebut sebagai WLAN. WLAN ini sebuah bentuk komunikasi nirkabel yang memiliki area terbatas seperti dalam suatu rumah atau gedung. WLAN memiliki standar Institute of Electrical and Electronic Engineer di 802.11. Beberapa tipe frekuensi pada WLAN. Yang pertama ada 802.11a bekerja pada frekuensi 5 GHz kecepatan maksimum 54 MB per second. Yang kedua ada 802.11b bekerja pada frekuensi 2,4 GHz, kecepatan maksimumnya adalah 11 MB per second. Yang ketiga ada 802.11g bekerja pada frekuensi 2,4 GHz, kecepatan maksimum adalah 54 MB per second. Yang keempat ada 800.11n bekerja pada frekuensi 2, GHz dan 5 GHz, kecepatan maksimumnya 100 sampai 210 megabit per second. Internet merupakan gabungan dari berbagai LAN dan WAN yang berada di seluruh jaringan komputer di dunia, sehingga terbentuk jaringan dengan skala lebih luas dan global. TCP atau IP, sebuah standar yang memungkinkan pengguna komputer melakukan pertukaran data melalui internet. Internet atau the net, jutaan komputer saling terhubung membentuk suatu jaringan sehingga dapat saling bertukar informasi dengan menggunakan protokol atau penghubung komunikasi yang umum. Internet, itu yang pertama international networking merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Yang kedua itu interconnected networking, sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Next. Fasilitas dalam internet yaitu email, electronic mail, surat menyurat melalui antar komputer yang saling terhubung dalam jaringan,
Perkembangannya adalah mailing list, discussion group, contoh yahoogroups.com. Kedua, news group, suatu diskusi elektronik tentang topik yang Anda minati, di mana bisa saling berbagi pengalaman. Ketiga, Gopher, informasi dengan menyusun daftar-daftar saja yang umumnya berupa tulisan. Keempat, World Wide Web, yaitu WWW, sistem hipermedia pada internet sehingga dokumen-dokumen informasinya disertai dengan grafik berwarna dan terpenting. Aplikasi yang digunakan yaitu Mosaic, Netscape, Delphi, Hotjava. Itu yang kelima, File Transfer Protocol atau FTP, suatu protokol yang khusus yang memungkinkan kita mentransfer file dengan komputer lain. Filenya berupa file grafik, file data, dan pengolahan kata. Kemudian fasilitas dalam internet berikutnya yang keenam adalah telnet, merupakan alat untuk berhubungan dengan suatu komputer di tempat lain cakup pada Gopher dan www. Yang ketujuh adalah Archie, ARCHIE, yaitu mencari dengan mengumpulkan semua informasi yang ada pada internet, lalu mengumpulkannya dalam suatu database sehingga kita dapat mencari dan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Proses itu dengan menggunakan kata kunci. Kemudian ada ping, merupakan suatu program untuk mencari atau memeriksa apakah suatu komputer lain merespon panggilan kita. Kemudian ada finger dan voice, merupakan mencari informasi tertentu melalui alamatnya di internet. Kita dapat mencari alamat seseorang jika kita hanya mengetahui nama organisasinya. Namun sekarang lebih dikenal setting di Google. Next. Kemudian ada istilah dalam internet, website, yaitu tempat sekumpulan halaman web milik seseorang atau suatu perusahaan dikumpulkan dan dikemas. Kemudian ada homepage, istilah yang untuk menyebutkan halaman pertama yang akan muncul jika sebuah situs web diakses. Kemudian ada URL atau Universal Resource Locator, merupakan alamat yang unik dan khas setiap halaman dan situs dalam www. Kemudian ada protokol, merupakan suatu mekanisme yang sudah distandarkan untuk mentransfer atau manipulasi data. Kemudian ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yaitu suatu protokol internet yang digunakan oleh www. Kemudian ada host, merupakan alat yang memiliki internet protokol atau IP address di suatu network TCP atau API atau internet. Kemudian ada Hypertext Markup Language atau HTML, merupakan satu bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu atau tag untuk mencatatkan kode-kode yang harus ditafsir oleh browser agar halaman tersebut dapat ditemukan secara benar. Terima kasih telah mendengar pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Kurangnya materi kami mohon maaf. Bila ada pertanyaan lebih detail, bisa langsung saja chat di bawah. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.